Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita sampai kepada famasakhahumullahu qiradatan wala'anahum kama fil ayatil ukhra. Maka Allah merubah mereka menjadi kera, dan Allah telah melaknat mereka kama fil ayatil ukhra, sebagaimana di dalam ayat yang lain. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Nah, ini ada di dalam surat An-Nisa. Atau kami telah melaknat mereka, atau kami akan melaknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang pada hari Sabtu. Maksudnya adalah dan kutukan yang diberikan atas orang yang bermaksiat pada hari Sabtu adalah dengan mengubah mereka menjadi kera dan menjadi babi. Kera sama monyet dede juga. Jadi sebagaimana yang kita kemukakan bahwa berkaitan perubahan mereka jadi kera dan babi, ada yang mengatakan bahwa penafsiran yang pertama memang wujud mereka dirubah menjadi kera dan babi, ada buntutnya dan lain sebagainya. Ada juga ahli tafsir yang mengemukakan wujud mereka tidak berubah. Mereka masih seperti wujud asalnya, yaitu manusia. Akan tetapi yang berubah adalah wataknya dan karakternya seperti kera dan babi. Wa takunul hijaratu wal mujanabatu li ahlil ma'asi indal iyasi min qabulihim lil haqq. Dan ada hijrah, wa takunul hijratu, dan ada hijrah, wal mujanabatu, dan menjauhi li ahlil ma'asi, hijrah dan menjauhi daripada ahli maksiat, indal iyasi min qabulihim, ketika putus harapan, min qabulihim lil haq, daripada penerimaan mereka kepada kebenaran. Jadi apabila ada satu tempat, ada satu kampung yang penuh dengan kemaksiatan, penduduknya suka bermaksiat, melakukan kemunkaran, kemudian kita nasihati, dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kita nasihati agar mereka tidak melakukan kemaksiatan, agar mereka tidak melakukan kemunkaran. Setelah dinasihati, tetapi mereka
masih tetap saja melakukan kemunkaran dan kemaksiatan. Mereka tidak menerima nasihat kita. Mereka tidak menerima larangan kita. Maka jika demikian itu terjadi, diperbolehkan kita hijrah atau menjauh dari desa tersebut atau dari tempat tersebut yang mana penduduknya adalah ahli maksiat dan ahli kemunkaran. Kenapa? Kita udah berputus asa. Kita sudah berputus asa karena nasihat kita dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar tidak diterima oleh mereka. Nah, ini seperti kejadian yang terjadi pada Lut alaihissalam. Lut ini kan tinggalnya di kota Sodom. Ya, Lut ini tinggal di kota Sodom. Nah, kota Sodom ini penduduknya ahli maksiat, ahli kemunkaran, di mana laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemunkarannya sudah merajalela. Penduduk kota Sodom ya, tidak mengindahkan, tidak menerima nasihat Lut alaihissalam, tetap saja melakukan kemunkaran dan kemaksiatan. Maka datanglah malaikat kepada keluarga Lut alaihissalam untuk hijrah, memerintahkan kepada Lut dan keluarganya untuk keluar dari kota Sodom. Kenapa? Karena kota Sodom akan dihancurkan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang terjadi kepada Musa alaihissalam. Ya. Tatkala Fir'aun yang begitu sangat berkuasa melakukan kemunkaran, ya, bahkan dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Diperingatkan oleh Musa alaihissalam dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Diperingatkan agar Fir'aun tidak melakukan kemunkaran, agar Fir'aun tidak melakukan kemaksiatan, tetapi tidak diindahkan oleh Fir'aun. Maka kemudian Musa dan para pengikutnya hijrah, ya, hijrah, pindah, menjauh dari Fir'aun. Akhirnya mereka, Musa dan pengikutnya, selamat sampai tujuan. Sedangkan Fir'aun ditenggelamkan. Fir'aun dan bala tentaranya yang akan menghabisi Musa alaihissalam dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Sekali lagi, apabila putus harapan kita, nasihat kita, peringatan kita berputus asa bahwa saya yakin tidak akan diterima pada satu tempat yang penuh dengan kemunkaran dan kemaksiatan, nasihat kita enggak diterima oleh mereka. Ya, putus deh harapan kita, maka boleh kita berhijrah, bolehlah kita menjauh daripada orang-orang yang melakukan kemunkaran dan kemaksiatan di tempat tersebut. Nah, itu ya kajian kita pada hari ini. Kemudian nih sekarang ini nih ya Kong ya lagi rame nih masalah siapa namanya Habib Bahar bin Smith, ya Allah ya Rasulullah. Jadi banyak ya kita lihat berseliweran di media sosial berkaitan dengan tes DNA. Ya Allah, ya tes DNA, sampai
beliau menyatakan ya, untuk pembuktian dirinya membongkar kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil sampel darahnya. Ya, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan kejadian seperti ini. Kanjeng Nabi Muhammad adalah sosok yang mulia, yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati oleh umat Islam sedunia. Oleh karena itu ada satu pendapat bahwa pembongkaran kuburan Nabi Muhammad adalah satu tindakan penghinaan terhadap beliau. Oleh karena itu mustahil melakukan pembongkaran terhadap kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dengar. Iya, ramai. Sekarang ini Ramai. udah mulai. Ya, tapi juga banyak yang menentang. Nggak boleh terjadi pembongkaran tersebut. Ya, karena yang demikian itu adalah jika kita membongkar kuburan Kanjeng Nabi Muhammad, tentu seluruh umat Islam sedunia bahkan akan marah. Karena apa? Tindakan yang demikian termasuk penghinaan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau hanya untuk tes DNA saja bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam teknologi. Ya. Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam teknologi. Mungkin tidak harus membongkar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kuburannya beliau. Ya. Tidak harus membongkar kuburan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kuburan kita mah biasa aja dibongkar, nggak apa-apa. Kita kan bukan orang yang mulia. Kita mah orang biasa. Kita ini orang biasa. Kita ini bukan orang yang mulia. Kali entar nanti cucu anak kita perlu tes DNA, bongkar deh makam kita. Sebagai orang biasa, orang yang hina, orang yang nggak ada apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngebongkar kuburan Kanjeng Nabi Muhammad, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kayaknya jangan sampai terjadi. Sekali lagi, pembongkaran terhadap kuburan Kanjeng Nabi Muhammad itu mustahil dilakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.